Hai, selamat datang di New Talent Indonesia. Di sini aku akan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Desember. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Cancer. Kita coba lihat di sini Cancer, readingan kamu di bulan Desember ini seperti apa. Di sesi pertama kita akan mulai dari yang berpasangan terlebih dahulu, kemudian di sesi kedua kita akan buka juga bagi yang single. Dan Merry Christmas, selamat merayakan hari Natal bagi kamu yang merayakannya, dan Happy New Year. Kita akan segera masuk ke tahun 2026. Semoga pergantian tahun ini smooth lah ya guys ya, walaupun banyak bencana di sana sini, kita lagi krisis ekonomi dan segala macem. Tapi bagi kamu yang survive hingga kamu nonton video ini, kita harus bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur guys. So, Cancer yang berpasangan di bulan Desember, let's see. Di sini ada Nine of Swords, Five of Swords, Six of Pentacles, Wheel of Fortune. Di the bottom of the deck di sini ada the Devil. Cancer yang berpasangan. Ini situasi yang pelik ya. Aku tidak tahu di sini apa yang kalian khawatirkan. Di sini ada sesuatu yang kalian khawatirkan. Bisa jadi masa depan hubungan ini. Bisa jadi di sini stabilitas hubungan ini. Sesuatu yang kalian jalani di kegiatan sehari-hari ya, misalnya soal stabilitas finansial atau pemenuhan kebutuhan ya, atau bisa jadi soal sesuatu yang bersifat materi lah ya, atau karir, atau bisa jadi bisnis. Dan itu mempengaruhi komunikasi kalian berdua. Sepertinya kamu di sini terhubung dengan Gemini karena di sini banyak air sign, Aquarius, Libra, Gemini, ada swords di sini ya, Cancer ya. Dan mungkin ada tendensi, bukan tendensi sih, ada keinginan di sini untuk kayaknya gue cabut aja deh dari hubungan ini kayak gitu. Kayaknya seseorang di sini berada di titik muak gitu ya. Kenapa sih gue harus terjebak di hubungan kayak gini? Kayak gitu. Dan terbersit di kepala kamu untuk meninggalkan aja, kayak nyari jalan instan untuk ya udah gue cerain aja orang ini kayak gitu. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang memang udah berada atau sampai di titik dimana kamu ingin menceraikan hubungan pasangan kamu ini, tapi mungkin kayak masih ragu gitu ya, bahwasanya apakah ini keputusan yang tepat atau tidak. Mungkin kalau misalnya memang talak cerai udah terucap, atau mungkin kalian sudah pisah rumah, pisah ranjang, kalian tuh masih mikir, ini gue lanjutin gak ya keinginan gue untuk pisah ini kayak gitu. Jadi kita coba lihat lebih lanjut di sini ya, Cancer ya. Masing-masing kartu. Ini bahaya sih Cancer ya. Aku ngerasa ini suatu situasi dimana ini udah nggak balance lagi, udah nggak seimbang lagi. Kayaknya bener deh, ini dipengaruhi oleh stabilitas finansial, stabilitas karir. Bisa jadi seseorang di sini karirnya lagi down, atau mungkin habis di layoff, ada yang habis di layoff, ada yang habis dipecat. Tidak tergantung gender, bisa jadi laki-laki atau perempuan pasangan kamu ini. Dan itu tuh menimbulkan konflik, dan seseorang di sini ngerasa superior. Kan gue yang ngasih banyak duit dalam hubungan ini, gue jadi ngerasa kayak berhak gitu loh. Dia tuh numpang hidup sama gue, something like that. Could be worse, mungkin bisa lebih buruk dari itu pemikirannya atau kata-kata yang sudah terlontar. Dan tau gak sih, di sini ada Five of Swords sebagai challenge-nya. Seseorang di sini ngerasa kayak, ya gue bisa aja cabut dari hubungan ini, toh gue bisa survive sendiri. Aku adalah tipe orang yang percaya bahwasanya guys ya, kata orang-orang dulu nih ya, orang-orang tua zaman dulu, bahwasanya di setiap rezeki kita itu Tuhan juga ngasih rezeki orang-orang yang ada di sekelilingnya kita, yang ada dalam tanggung jawabnya kita pada saat itu. Jadi kalau misalnya setelah kamu nikah ternyata rezeki kamu lebih baik, mungkin ada rezeki pasangan kamu di dalamnya. Atau misalnya ketika kamu pacaran ternyata
ketika kalian di sini meniti dari nol, kemudian pacar kamu di sini karirnya jadi mentereng, punya banyak duit, kamu jadi ngerasa kan gue yang perjuangin sendiri mbak. Kamu lupa bahwasanya ada bagian dari pasangan kamu yang ikut mensupport kamu di situ. Aku termasuk orang yang percaya dengan hal itu. Dan di sini seseorang lupa dengan hakikat itu, bahwasanya mungkin aja nih dari rezeki yang gue punya sekarang, gue juga harus membantu pasangan gue juga harus berbagi dengan pasangan gue. Karena gini guys, ada kartu Wheel of Fortune sebagai saran. Maknanya apa? Aku kalau ngeliat kartu Death misalnya ya, atau kartu Ten of Swords sebagai advice, aku akan sarankan kamu untuk ceraiin pasangan kamu ini karena mungkin sudah benar-benar toxic. Mungkin bisa jadi aja seseorang di sini manfaatin kamu atau pasangan kamu manfaatin kamu. Tapi di sini berhubung ada kartu Wheel of Fortune, bagi kamu di sini yang sudah terucap kata-kata di sini untuk berpisah, talak, cerai kayak atau segala macem, dan benar-benar berencana untuk meninggalkan pasangan kamu di titik lemahnya dia, sebaiknya kamu ubah pikiran kamu. Kenapa? Wheel of Fortune itu adalah kartu soal roda keberuntungan, roda takdir. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ketika akhirnya kamu di sini memutuskan benar-benar berpisah dari pasangan kamu ini. We don't know, okay? Aku sederhanain kayak gini. Kalau kamu di sini tetap untuk berpisah dengan pasangan kamu ini, aku sih ngerasa kamu akan menyesalinya nanti. Dampaknya mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Karena aku ngerasa seseorang di sini benar-benar mencintai pasangannya. Di sini ada kartu Lady dan the Heart, khususnya si feminin. Si feminin di sini sangat mencintai kamu. Tapi ini bisa berlaku vice versa, oke? Okay? Nggak harus rigid kok, bisa jadi ini si laki-laki, bisa jadi si perempuan. Dan di bulan Desember itu, aku sih ngerasa ya, dengan kemunculan House dan Bouquet, aku ngelihat ini lebih resonate bagi yang suami istri, karena di sini ada kartu House, itu mengindikasikan soal pernikahan, keluarga. Aku sih ngerasa kalian di sini akan mencoba untuk memperbaiki hubungan ini lagi. Di bulan Desember, seseorang di sini mungkin menekan egonya, berusaha di sini untuk memahami pasangannya. Ada Six of Pentacles, ya. Mungkin di sini ada keputusan untuk membatalkan perceraian, membatalkan di sini untuk berpisah bisa jadi. Dan aku ngerasa dengan kemunculan Six of Pentacles, kalian akan semakin stabil hubungannya. Karena pada dasarnya aku ngeliat di sini mungkin ini cuman distraksi ego aja. Ini adalah bagian atau proses ya dari perjalanan hidup kamu, bahwasanya pasangan gue mengajarkan gue di sini untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana kayak gitu. Karena pelajaran hidup itu kita bisa dapatkan dari mana aja guys. Kita lihat di sini oracle cards-nya bagi Cancer yang berpasangan. Tapi kalau misalnya kamu udah di KDRT, diperas gitu ya uangnya, cerai guys. Ini hanya bagi kamu yang mungkin relate dengan situasinya. Jadi mungkin kamu pengen personal reading kalau kamu di sini butuh advice yang lebih personal. Ada kartu Stay Optimistic about your love life, soulmate, dan retreat. Kayaknya bener deh kamu di sini mungkin terhubung dengan Gemini. Oke. Stay optimistic about your love life. Aku ngerasa di sini kalian harus sama-sama positif dengan satu sama lain dengan hubungan ini. Karena aku ngerasa ketika kalian berhasil melewati ujian ini, kalian akan memahami bahwasanya nanti ya, wah, untung ya kemarin kita bisa melewati ujian itu. Kalian akan semakin menyadari nilai ya dari pasangan kalian nanti. Kalian bisa ngerasainnya nanti. Kemudian ada kartu soulmate. Kalian sepertinya memang udah ditakdirkan gitu loh bersama guys. Ada emotional connection yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara logika sebenarnya. Cuman again di sini ada distraksi ego aja. Ada ya namanya juga hal-hal yang bersifat materi ya guys ya. Kadang bikin kita lupa bahwasanya ada orang-orang yang mensupport di belakang kita, termasuk pasangan kamu ini. Kemudian ada kartu retreat. Again, aku ngerasa ini bukan perpisahan yang permanen. Kalau misalnya memang ada perpisahan, proses rujuk bisa banget terjadi. Oke? Kita lanjut di sini bagi Cancer yang single. Oke. Cancer love reading single. Bulan Desember tahun 2025. Cancer.
Cancer love reading single bulan Desember tahun 2025. Cancer. Ace of Pentacles, Five of Swords, Judgment, the Tower, dan di the bottom of the deck di sini ada the Moon. Oke, Cancer. Aku ngerasa di sini akan lebih resonate atau cocok bagi kamu yang dimana kamu di sini terhubung dengan seseorang yang sempat hilang dari kamu, atau bisa dibilang mantan lah ya. Tapi nggak harus mantan kok, bisa jadi orang ini pernah deket sama kamu sebelumnya, kemudian kamu di ghosting atau nggak ada kejelasan apa-apa, bubar kayak gitu aja, puff gitu ya, kayak magic. Dan aku ngerasa orang ini akan kembali ke kamu. Ada seseorang yang akan knocking your door. Hello, someone's there. Ada seseorang di sini yang akan mengetuk pintu hati kamu, dan dia bilang kayak gini, masih ada nggak tempat di hati lo buat gue, kayak gitu. Ada judgment di sini, which is second chance, atau bisa jadi soal proses rekonsiliasi. Tapi sepertinya seseorang di sini sudah cukup solid untuk move on. Ace of Pentacles. Mungkin kamu di sini sudah ketemu orang baru. Cancer, mungkin kamu di sini sudah pendekatan dengan beberapa orang sekaligus. Dan ketika orang ini datang lagi, sebenarnya itu benar-benar sebuah ego boost gitu ya. Orang ini nge-text kamu lagi atau say hi ke kamu lagi, benar-benar bikin ego kamu jadi ditiup-tiup sama orang ini. Kayak kamu berasa menang gitu loh. Oh, akhirnya karma berjalan bagi orang ini. Kayak gitu ya. Senang banget hati kamu orang ini kembali lagi, karena ternyata ada sebuah pembuktian bahwasanya dia salah, gue benar, something like that. So ini benar-benar akan menjadi sebuah proses yang menyenangkan bagi kamu nih, Cancer yang single. Orang ini kembali lagi. Tapi di sini ada kartu The Tower sebagai advice-nya, jadi kita coba klarifikasi dulu ya, Cancer ya. Oh, orang yang sempat menghilang ini, Cancer, orang yang mungkin sudah pergi dari hidupmu ini kemudian kembali lagi, kayak hidup lagi gitu ya, udah kayak zombie. Dia tidak benar-benar melupakan kamu, karena di sini ada kartu The Book. Dia nggak berhenti mikirin kamu, makanya dia kembali lagi ya. Mungkin alasan yang paling kuat di sini yang kelihatan ada kartu The Fish. Kenapa orang ini sempat pergi dari kamu? Mungkin ada alasan yang menurutku bisa diterima akal sehat ya. Mungkin orang ini pengen fokus ke karirnya. Mungkin orang ini fokus ke bisnisnya. Ada mungkin ya orang ini dekat sama yang lain, tapi kayak hatinya itu masih berat di kamu. Aku ngeliat di sini, Cancer. Makanya dia kembali lagi ke kamu. Oke. Tapi seseorang seperti yang aku bilang tadi, udah bulat mungkin tekadnya untuk move on. Ngapain sih mbak gue harus terima orang ini lagi, kan dia udah nyakitin gue gitu loh. Dia sudah tega gitu loh untuk melukai ego gue sebagai seseorang yang juga punya rasa gitu loh. Tapi again, ada The Tower. Mungkin kali ini ketika orang ini kembali, Cancer, dia akan lebih menghadirkan stabilitas. Dia di sini akan lebih mengakui bahwasanya dia menginginkan kamu. Walaupun aku ngelihat di sini ada kartu The Dog dan Tree, masih butuh waktu sebenarnya bagi kamu untuk berproses lagi sama orang ini. Tapi aku ngerasa kalian berdua tidak bisa mendinai atau tidak bisa di sini untuk menyangkal bahwasanya kalian memang saling cinta dengan satu sama lain. Jadi aku melihat semakin kamu menjauhi orang ini, sebenarnya kamu semakin sakit ya, Cancer yang single. Tapi
kamu ngerasa nggak ada pilihan lain, tapi ada pilihan. Orang ini akan membuka pilihannya buat kamu. Mungkin kamu bisa terima orang ini lagi. Oke. Kita lihat di sini oracle cards-nya bagi Cancer yang single. Aku sih ngerasa kalian akan terima orang ini lagi ya, Cancer yang single, tapi keputusan ada di tangan kamu. Trust, this could be the one. Kemudian ada stay optimistic about your love life, this could be the one. Lagunya Selena Gomez guys, the heart wants what it wants. Kemudian dilanjut sama lagunya if you want me come and get it. Bener nggak sih liriknya, salah ya? Intinya seputar lagu Selena Gomez lah ya guys ya. Dan orang ini datang dengan lagunya Justin Bieber yang Is it too late now to say sorry? Dan itu up to you ya, tergantung kamu di sini mau menjawabnya seperti apa, Cancer. Tapi aku ngerasa sebagian besar dari kamu akan terima orang ini kembali, karena ada kartu Judgment yang juga bisa bermakna soal second chance atau kesempatan kedua. Oke. Dan ada kartu Trust dan Stay optimistic about your love life. This is the kind of love where you need to put trust in it. Kamu harus taruh rasa percaya kamu sama orang ini. Tapi gue udah taruh sebelumnya mbak, dan dia sudah mengkhianati itu. I know guys, aku tahu rasanya gimana dikhianati. Cuman, well, that's life. Itulah namanya kehidupan ya. Kadang kita ketemu dengan yang namanya pengkhianatan, dan kadang kita juga harus memaafkan berkali-kali. Tapi balik lagi, itu tergantung kamu sih bagaimana kamu di sini ingin mengambil keputusannya. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu, dan Happy New Year bagi kamu di sini. Kita akan segera memasuki tahun 2026. Semoga di penghujung tahun ini kita akan semakin membaik, walaupun banyak kejadian di mana-mana, bencana segala macemnya, krisis global. Semoga kita pulih sama-sama ya guys ya, memasuki tahun 2026. So, terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.